Kekayaan Nusantara emang luar biasa, fams. Kulinernya beragam. Bikin bangga deh. Ragam Indonesia hari ini spesial loh, fams. Kalian bisa request masakan yang disukai. Kalau gitu, kalian jadi bisa melepas rindu dengan makanan khas kampung halaman. Yang jelas, semua hidangannya juara. Bikin nafsu makan membara. Rasanya nikmat tiada tara. Dan bisa bikin hati bergembira. Hihihi. Bosan sama menu makanan yang itu-itu aja? Atau kangen masakan kampung halaman? Kita kasih yang spesial deh, fams. Episode Ragam Indonesia hari ini, kalian bisa request makanan yang disukai. Tapi kita nikmati hidangan dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dulu ya. Halo Ragam Indonesia Trans 7, aku Dinda dari Solo. Aku lagi pengen banget nih makanan berkuah dari Ngawi. Nah teman-teman dari tim kru Ragam Indonesia mungkin bisa dong dibikinin makanan itu, yaitu sate godok dan juga soto babat. Kayaknya enak banget ya, aku bayangin aja udah ngiler banget. Tolong dibuatin ya, makasih. Dadah. Wah, makanan berkuah emang segar dan bisa menghangatkan tubuh ya. Apalagi disantap buat kalian yang lagi pilek. Bisa meningkatkan imunitas tubuh tuh. Oke deh, kita kasih soto babat Mbah Sadirun saja ya. Penjualnya ada di Jalan Dr. Wahidin, Ngawi, Jawa Timur. Kedai ini bisa dibilang legendaris loh, karena sudah dibuka sejak tahun 1972. Kalian bisa membelinya dari jam 3 sampai jam 5 sore, fams. Kebayang gak tuh, 2 jam saja soto babat di sini sudah ludes terjual. Padahal jumlahnya bisa mencapai 300 porsi yang ludes terjual loh. Uniknya, kedai soto ini masih memakai gerobak. Untuk isiannya, sotonya juga bervariasi. Ada toge, daun bawang, babat, dan bawang goreng. Lalu siram dengan kuah soto yang gurih, kental, dan kaya rempah. Untuk bisa menikmati semangkok soto babat ini, kalian cukup merogoh kocek Rp13.000. Di balik rasanya yang enak, babat ternyata kaya vitamin dan mineral, sehingga baik untuk menjaga stamina. Babat dikenal sebagai kuliner pemicu kolesterol, fams. Padahal nyatanya, babat kaya kandungan probiotik dan gelatin. Jadi baik juga tuh untuk kesehatan pencernaan. Selain itu, babat juga kaya kandungan kalsium yang baik untuk kesehatan tulang loh. Tekstur babat yang lembut dan kuah soto yang gurih dijamin bikin mata melek. Apalagi disantap ketika masih panas. Mantul! Nah, ini dia ragam request selanjutnya. Ada sate godok, fams. Menu satu ini juga bisa dibilang legendaris loh. Kalian bisa menjumpai penjualnya di daerah Gedung Prawu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kedai ini buka dari jam 3 sampai 10 malam. Fams, kedai ini sudah ada sejak 40 tahun lalu. Setidaknya ada 100 porsi sate yang ludes terjual setiap hari. Sate yang satu ini dibuat dari daging ayam yang diolah terlebih dulu. Eits, bukan dibakar ya. Sate yang ini justru direbus kayak memasak gulai. Setelah matang, siram dengan kuah kaldu dan sambal kacangnya, fams. Sekilas jadi mirip kayak opor ayam ya. Oh iya, nama sate godok diberikan karena proses masaknya yang digodok, alias diaduk bersama kuah. Untuk harganya masih terjangkau kok, cuma Rp31.000 per porsi. Tampilannya sangat menggoda. Warna dagingnya juga kuning segar. Aromanya menggoda selera dengan racikan bumbu rempah ala Jawa Timur. Meski dibuat dari ayam kampung, dagingnya nggak alot loh. Wah, ada Bupati Magetan, Pak Suprawoto yang mau request masakan nih. Emangnya mau request masakan apa, Pak? Selamat pagi, Ragam Indonesia. Saya Suprawoto, Bupati Magetan, mengajak para pemirsa Ragam Indonesia untuk berkunjung di Kabupaten Magetan, Kabupaten di lereng Gunung Lawu. Ada sebuah kuliner yang sangat khas, yaitu ayam panggang gandu. Ayam panggang yang sangat tradisional, yang rasanya maknyus. Silahkan nikmati dan selamat datang di Magetan. Iya deh Pak, kita bikinin yang spesial ya. Kalian wajib juga mencicipi kuliner khas ini kalau lagi berkunjung ke Magetan, Jawa Timur. Ayam panggang Mbah Setu Gandu ini, fams, ada di Desa Gandu, Kecamatan Karangrejo, Magetan.
Menu ayam legendaris ini sudah ada sejak tahun 90-an loh. Meski dikelola oleh generasi kedua, rasa masakan di sini nggak pernah berubah sejak awal. Tampilannya juga berbeda, karena ayam dipanggang sebanyak 2 kali, fams. Tekstur daging ayam yang empuk karena usianya yang masih muda. Dalam bahasa Jawa, ayam jenis ini disebut dengan kemanggang dengan cita rasa yang gurih. Oh iya, ayam ini dipanggang secara tradisional dengan tungku dan kayu bakar. Sebelum dimasak, ayam harus ditusuk dengan bambu, lalu panggang sampai teksturnya setengah matang. Fams, proses panggang dengan alat tradisional ini dipercaya bisa menjaga cita rasanya. Uniknya sih, warung yang buka dari jam 7 pagi sampai 9 ini bisa melihat proses pembakaran ayam di dapurnya. Asyik kan? Diperkirakan ada 200-500 ekor ayam yang dipanggang di sini dan ludes terjual loh. Kalau sudah setengah matang, ayam diangkat dan disiram dengan bumbu khusus. Jenis bumbu yang dipakai ada bumbu rujak atau bumbu bawang. Tinggal pilih sesuai selera kalian aja ya. Soal harga juga terjangkau kok. 1 ekor ayam harganya mulai dari 90 sampai 100 ribu rupiah. Oh iya, proses membakar bahan makanan diperkirakan sudah ada sejak zaman batu Mesolitikum. Teknik memasak ini sampai ke Indonesia karena kedatangan bangsa India dan Taiwan. Kemudian teknik ini menyebar ke seluruh Nusantara. Selain itu, bahan makanan yang dipanggang bisa menjaga kandungan gizinya. Kandungan lemaknya juga lebih sedikit loh, jadinya makin baik untuk kesehatan. Kalau sudah matang, ayam dipotong menjadi beberapa bagian, lalu sajikan dengan sambal khusus. Cita rasa masakan ini enak banget. Tekstur dagingnya juga empuk dengan balutan bumbu khasnya. Beuh, luar biasa nikmat. Masih ada request masakan nih. Ayo kakak, mau dibikinin apa nih? Wah, banyak banget kacangnya. Diapain ya? Ah iya, halo sahabat Ragam Indonesia. Kenalin, saya Lisa Anissa dari Jakarta. Nah, ini banyak banget stok kacang, tapi bingung mau diapain. Jadi kepikiran nih, zaman dulu mamah tuh sering bikinin yang namanya tepo tahu. Kangen juga, jadi pengen bikin. Cuma nggak tahu kayak gimana. Coba deh kita tanya sama Ragam Indonesia, gimana sih resepnya buat bikin tepo tahu? Kasih tahu dong, please Ragam Indonesia. Baik hati deh, sarangnya yuk. Waduh, abis panen ya kak. Kok kacangnya bisa sampai sebanyak itu? Iya juga sih, daripada kacangnya terbuang percuma, mending dimasak jadi tepo tahu aja. Ini dia fams, tepo tahu yang dimaksud. Menu yang satu ini mirip dengan lontong, terbuat dari beras dan dibungkus daun pisang. Tapi tepo ini bentuknya segitiga, teksturnya sangat lembut dengan rasa yang gurih. Menu ini bisa mudah dijumpai di wilayah Jawa Timur. Kalau warung makan ini sih ada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Katanya sih kedai ini sudah ada sejak 31 tahun lalu loh. Namanya Tepo Tahu Mbah Nem. Kedai ini buka dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Setiap hari menu ini bisa ludes terjual mencapai sekitar 200 porsi. Harganya dibanderol Rp12.000 fams. Katanya sih, tepo tahu ini dikenal sebagai ikon kuliner yang banyak dicari orang. Untuk penyajiannya, tepo dipotong-potong. Tambahkan juga tahu telur goreng dan sayuran. Lalu siram dengan bumbu kacang deh. Beuh, juara! Sekilas hidangan ini mirip dengan bumbu pecel, tapi bedanya bumbu kacang ini nggak pakai kencur. Soal rasa, enaknya kebangetan dengan sensasi pedas dan gurih. Dulu fams, menu legendaris ini hanya tersaji ketika ada acara selamatan saja. Kalau sekarang sih sudah banyak yang jual. Nggak usah repot bikin, tinggal pesan dan menyantapnya aja deh. Bagi masyarakat Ngawi, menu ini biasa disantap ketika sore hari. Bagi kalian yang lagi diet, cocok disantap karena kaya serat dan dapat memperlancar sistem pencernaan. Eits, kebetulan nih, ada bupati dari Kabupaten Ngawi, Pak Oni Anwar, yang mau ikutan request masakan khasnya. Monggo Pak, mau dibikinin apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ragam Indonesia. Saya Oni Anwar, Bupati Ngawi. Buat Ragam Indonesia, buatkan saya jajanan cenil dan jajanan pasar lainnya yang tentu saja lezat.
karena di Jawa banyak ragamnya dan semuanya nikmat semuanya. Oke, terima kasih. Oh alah, lagi mau menikmati menu yang manis-manis ya? Kalian yang ingin buat sendiri di rumah, siapin catatan ya. Fams, cenil umumnya dikenal sebagai jajanan pasar tradisional. Dalam bahasa Jawa, makanan ringan kayak gini disebut dengan nyemikan. Itu loh makanan selingan yang dinikmati sambil ngopi atau ngeteh. Tumpeng puro ini, Fams, dibuat oleh tangan kreatif ibu-ibu di Dusun Kliteh, Desa Selopuro, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap harinya ada puluhan tumpeng puro yang dibuat loh. Hebat ya. Bikinnya juga nggak gampang, butuh waktu dan proses yang panjang. Ayo deh, kita bikin cenilnya dulu. Fams, bahan baku dalam pembuatan cenil adalah singkong, tepung tapioka, garam, dan pewarna makanan. Pertama-tama, singkong harus dikupas dan dipotong menjadi beberapa bagian ya. Setelah bersih, kukus sampai teksturnya empuk. Kalau sudah matang, angkat singkong dan haluskan. Caranya tumbuk dengan lesung, Fams. Kalau sudah halus, tambahkan tepung tapioka dan garam. Biar makin cantik, beri pewarna makanan sesuai dengan selera. Lalu, cenil dibentuk bulatan kecil, Fams. Diperkirakan cenil sudah ada sejak 2 abad silam. Kudapan ini dipengaruhi oleh kerajaan Mataram kuno. Dulu, cenil ini identik dengan kudapan masyarakat kecil, Fams. Makin kesini, cenil malah digemari oleh semua kalangan. Selain cenil, ada juga jajanan pasar puro, Fams. Untuk pembuatannya ada tepung beras, garam, dan gula aren. Lalu siram tepung beras dan air secukupnya deh. Uleni deh, lalu kukus dengan tambahan gula aren. Setelah semua jajanan pasar rapi, tinggal dibentuk menjadi tumpeng aja, Fams. Satu tumpeng umumnya berisi 8 jajanan pasar. Ini loh, ada cenil, puro, cetot ijo, jongkong, dan utri ketela. Tiwul dari tepung gaplek, ketan hitam, dan pertolo dari bihun. Umumnya sih jajanan pasar ini bersifat lengket dan sulit dipisahkan. Katanya sih tekstur jajanan yang lengket ini menggambarkan sifat persaudaraan yang erat. Wah, sangat bermakna sekali. Fams, usaha rumahan tumpeng puro ini dalam sehari bisa membuat 15 tumpeng. Ukurannya juga beragam, mulai dari yang kecil, sedang, sampai besar. Untuk harganya masih terjangkau kok, mulai dari Rp85.000 sampai Rp250.000. Jajanan ini juga cocok loh dijadikan hantaran pernikahan, ulang tahun, atau selamatan. Satu porsi tumpeng ini bisa disantap untuk 10 orang. Soal rasa, kudapan ini bisa bikin nagih, apalagi disantap dengan gula aren cair. Beh, bikin lidah bergoyang, hati jadi berdendang. Lanjut ya, Fams. Kakak yang manis ini mau request masakan apa sih? Hai Ragam Indonesia, aku Anissa dari Bandung. Aku lagi pengen makanan yang anget-anget nih. Tolong bikinin aku sop manten khas dari Jawa Timur ya. Tolong bikinin ya Ragam Indonesia. Terima kasih. Iya deh, apa sih yang gak kita kasih buat kakak? Siapa tahu, abis makan sop manten, bisa dilamar dan jadi manten beneran ya. Hihihi. Fams, sop manten ini kuliner khas Ngawi, Jawa Timur. Menu yang satu ini dibuat dari suiran daging ayam kampung dan sayuran. Kuahnya juga kaya rempah. Nah, kalau kalian penasaran untuk nyobain hidangan ini, mampir aja ke salah satu coffee shop di Kabupaten Ngawi. Nggak cuma kopi kok, tempat ini juga menyajikan menu Nusantara. Warung yang ada sejak tahun 2017 ini terbilang unik, Fams. Memiliki konsep modern mixed industrial dengan tema jengki, yaitu bentuk atap pelana yang menyerupai sepeda jengki yang populer di Indonesia. Arsitektur tempat ini juga nggak kalah asik dan super nyaman. Kalau di sini, kalian bisa pesan minuman favoritnya, Blind Love Coffee. Isiannya terdapat campuran kopi, jeruk nipis, sirup vanila, dan es batu. Kelihatannya seger ya. Sekarang kita intip pembuatan sop manten, Fams. Bahan bakunya ada ayam kampung. Tambahan lainnya juga ada sayuran, kacang kapri, makaroni, kuah kaldu, daun bawang, dan seledri. Untuk bumbunya ada pala, bawang goreng, bawang putih, dan gula. Cara bikinnya simple banget, Fams. Panaskan air kaldu sampai mendidih. Lalu masukkan wortel, kapulaga, lada, dan garam. Lanjut, tumis bawang bombay dan bawang putih. Setelah matang, tuang ke dalam kuah kaldu. Fams, sop manten ini kerap hadir dalam acara pernikahan masyarakat setempat.
Rasanya yang enak dianggap sebagai lambang atau tanda hidup yang nikmat dalam membina rumah tangga. Isian yang beragam mengandung filosofi untuk menghargai dua insan yang berbeda dengan tujuan yang sama. Nilai filosofi lainnya, ajang mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok. Artinya, kedua mempelai harus peduli dengan lingkungan untuk berbagi dengan saudara dan tetangga, serta menjadi saksi perjalanan keluarga yang dibangun. Gurihnya suiran ayam kampung dengan kuah yang khas bisa membangkitkan selera makan. Mantap jiwa! Kak, lagi pengen ngemil ya? Ayo, mau makan apa nih? Kita kabulin deh. Hai Ragam Indonesia, aku Eca dari Jawa Timur. Oh ya, mager gini jadi keinget oleh-oleh khas Magetan deh. Namanya bolu endok, atau lebih dikenal dengan bolu Magetan. Buat Ragam Indonesia, buatin aku dong bolu Magetannya. Sensasi manis dan teksturnya yang lembut, pasti pecah banget. Please, buatin ya. Kakak juga gak kalah manis kok. Hihihi. Kuy fams, kita bikinin aja yuk request si kakak manis ini. Fams, bolu endog ini memang cocok banget loh dijadikan oleh-oleh. Rasa yang manis dan tekstur yang lembut membuat kudapan ini disukai semua kalangan. Paling enak disantap saat kalian lagi santai bersama keluarga. Sentral pembuatan bolu Magetan ini, fams, berada di Desa Sidomukti, Dusun Papringan, Kecamatan Lausan, Magetan, Jawa Timur. Di sini nih, ribuan bolu Magetan bisa diproduksi setiap hari. Katanya sih pabrik ini sudah ada sejak 1998. Dalam pembuatan kudapan ini masih sama kayak bolu padap umumnya. Ada tepung terigu, gula pasir, dan telur. Aroma khasnya disebabkan ada serutan kulit jeruk purut dan vanili. Pertama-tama telur, gula, dan vanili dimixer sampai mengembang dan berwarna pucat. Cukup 10 menit, adonan sudah mengembang. Tinggal tambahkan tepung terigu deh. Proses pengadukan ini nggak boleh sembarangan ya. Kalau ngasal, bisa-bisa kue nggak bisa mengembang sempurna. Lalu adonan dituang ke dalam loyang deh. Sebelumnya, adonan dioles mentega supaya kue nggak lengket ya. Satu kali aduk, fams, adonan ini bisa mencapai 25 loyang bolu. Tinggal oven selama 5 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Setelah matang, angkat bolu Magetan dan angin-anginkan. Dalam sehari ada 4.000 bolu yang dibuat loh. Satu kemasan ini biasanya berisi 10 buah. Untuk harganya murah meriah, cuma Rp5.000 saja. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh, kudapan ini juga biasa hadir dalam setiap acara di Jawa Timur. Misalnya acara lamaran, pernikahan, dan syukuran. Terakhir, tinggal dikemas dan dikirim ke sejumlah produsen di sekitaran Jawa Timur. Kudapan ini memiliki rasa yang manis, dengan tekstur yang renyah di luarnya. Cemilan ini juga cocok disantap untuk semua usia loh. Indonesia itu negara kaya, fams. Bagi kamu yang tertarik dengan seni dan budaya, Kabupaten Lumajang punya yang istimewa. Namanya Seni Budaya Barong Cokot. Seni Barong Cokot umumnya berkembang di kawasan selatan Pulau Jawa. Di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, semangat untuk terus menghidupkan seni ini masih bertahan. Khususnya di Dusun Rowobaung, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo. Sebelum dimulai, penghormatan kepada Tuhan dan leluhur tetap ditunjukkan. Para sesepuh serta seniman yang akan pentas duduk bersama untuk melakukan ritual suguh, fams. Dengan doa, ritual ini agar semua diberi kelancaran. Kalau pecut sudah disabet, tandanya pertunjukan bisa dimulai. Rangkaian seni tari tradisional ini, fams, dibuka dengan tari jatil yang dipentaskan oleh anak-anak. Mencoba bertahan di tengah gempuran modernitas, kesenian Barong Cokot berusaha untuk tetap eksis. Dengan merangkul anak-anak dan generasi muda sebagai penerus, semoga aja seni ini bisa terus bertahan hidup. Sejarahnya dulu, fams, seni Barong Cokot sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Seni ini mulai diperkenalkan zaman kejayaan Kerajaan Majapahit. Asal-usulnya punya beberapa versi cerita, baik tentang sejarah kerajaan maupun penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sudah lama pula seni Barong Cokot menjadi sarana penghibur masyarakat dengan gerakan tari yang penuh makna dan pesan mendalam. Bahwa dalam jiwa manusia itu ada dua sifat buruk dan sifat baik. Nah, barong ini menggambarkan
seburuk-buruknya sifat manusia gitu. Jadi kadang semakin jelek rupa barong itu gambaran dari sifat buruk manusia itu. Pada dasarnya, fams, seni barong cokot adalah seni pertunjukan atau pentas tari topeng. Dinamakan barong cokot karena topeng barong yang dipakai akan dicokot atau digigit. Terbuat dari material kayu dadap dan kayu ulin, topeng barong cokot beratnya bisa mencapai 25 kg loh, fams. Sudah sekitar 5 generasi seniman barong cokot di Pronojiwo mempertahankan kemampuan menari hingga membuat topeng. Ilmunya kini bahkan dibagi ke siapapun yang tertarik untuk belajar. Keren ya, fams, seni barong cokot dari Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur ini. Ayo dong, fams, ikutan request makanan tradisional yang kalian sukai. Hitung-hitung kalian bisa jadi masuk TV nih. Hihihi. Udah dulu ya, fams. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.